بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah berikan kita husnul khatimah. Allah pelihara anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Naam. Wala yajuzu diulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Hukmur riba wala yajuzu bai'udz dhahabi bidz-dhahabi wala al-fiddati kadzalika ay bil fiddati madrubaini kana aw ghairu madrubaini illa mutamathilan ay mithlan bimithlin fala yasihhu bai'u syai'in min dzalika mutafadilan wa qawluhu naqdan ay halan yadan biyadin. Falau bi'a syai'un min dzalika muajjalan lam yasihha wala yasihhu bai'u ma ibta'ahu syakhsu hatta yaqbidahu sawa'un ba'ahu lil ba'i'i aw li ghairihi wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawani sawa'un kana min jinsihi ka bai'i lahmin syatin bi syatin aw min ghairi jinsihi lakin min ma'kulin ka bai'i lahmin baqaratin bi syatin. Naam. Jamaah sekalian berbahagia, kita lanjutkan kajian bab tentang faslun fir riba. Kita perlu diingatkan kembali bahwa ada harta-harta ribawi. Harta ribawi itu ada 3, fil dzahab wal fiddah wal mat'umah. Wal mat'umat, ini 3 harta yang menjadi harta ribawi, yang dia sangat rentan dan ada aturan secara khususnya. Dan kita diingatkan di dalam kitab ini aturan-aturan supaya kita terbebas dari perbuatan riba. Karena memang di dalam Al-Quran Allah pesan betul, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini pesan dari Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan ente pada makan riba ya. La ta'kulur riba adhafan mudha'afah, yang berlipat-lipat. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, niscaya kalian atau supaya kalian menjadi orang-orang beruntung. Jadi ayat ini menjelaskan siapa saja yang membebaskan dirinya dari praktek riba, maka dia, kata Al-Quran, pasti orang beruntung, gak bakal jadi melarat kalau dia menghindari dirinya dari riba. Tapi kalau dia masih ngotot juga, masih asik juga, ini udah ikut zamannya Ustadz, nggak bisa, enggak. Pertanyaannya, ente lebih taat dengan keadaan, dengan sistem yang ada, apa ente taat kepada Allah? Makanya Allah ingatkan pada lanjutan ayatnya, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, takutlah kalian kepada api neraka
yang itu disediakan buat orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang enggak mau ngikutin aturan dari Allah. Wa atiullaha rasul la'allakum turhamun. Pada ayat lanjutannya Allah ceritakan juga, taatilah kalian akan Allah dan Rasulnya, niscaya atau supaya kalian diberikan kasih sayang oleh Allah. Jadi bukannya tanpa sebab engkau meninggalkan riba. Jadi kalau engkau meninggalkan riba, pertama karena engkau menjalankan perintah Allah dan akan terbebas dari kehancuran. Bila engkau meninggalkan riba, maka engkau telah mentaati Allah dan Rasulnya, dan engkau akan menjadi orang-orang yang diberikan kemenangan, keberuntungan. Ya, kalau kata Al-Quran akan mendapatkan keberuntungan, kita kudu yakinin. Kenapa? Karena ada harta-harta yang kemudian engkau diberikan keberlimpahan, tetapi ternyata engkau sedang diberikan istidraj, minal mustadrajin. Orang yang diberikan istidraj, yang pada waktunya akan ditebalikin, yang pada waktunya akan diseksa dengan berbagai kesusahan dari lantaran harta riba yang kau usahakan. Memang urusan kehidupan dunia ini banyak orang yang dibuat panik dari lantaran mereka menjadi orang yang tidak yakin bahwa semua karunia-Nya dijamin sama Allah. Minta saja sama Allah. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Ini jelas pesan dari Allah. Inti jangan pada ngiri dengan rezeki yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Memang udah sunnahnya, sunnatullah. Ada yang Allah kasih rezekinya banyak, ada orang yang dikasih rezekinya dikit. Tetapi yang paling penting adalah ketika engkau menjadi orang yang tetap menyembah Allah, takut kepada Allah. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Bagi laki-laki dia akan mendapat bagian dari apa yang dia usahakan. Dan bagi perempuan juga begitu. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Ada kemudian perempuan dia bagian rezekinya. Tapi yang kemudian Allah ajarkan adalah was'alullaha min fadlih. Mintalah kalian kepada Allah dari karunia-Nya. Yang punya karunia semuanya Allah. Jangan kemudian menjadi orang yang gelap mata sehingga yang penting urusan perut, Ustaz. Jangan. Kalau sesuatu itu ada unsur ribanya, berabe ente. Yang akhirnya akan terjadi pada diri bahayanya buat diri ente dan buat orang yang memakan harta riba. Anak keturunanmu dikasih makanan yang riba. Kita selamatkan mereka tidak menjadi tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Jangan kau tumbuh besarkan dia dengan sesuatu yang dari riba. Nanti kesian anak kita, perbuatannya akhirnya perbuatan yang dosa melulu yang dikerjain. Allahumma fir lana, Allahumma sallimna. Yang udah kelewat udah deh. Yang udah kelewat, udah terlanjur, udah. Kita ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk taubat. Jangan kemudian terus asik dengan itu. Jangan ketakutan, minta kepada Allah. Ustaz ini mendesak, datangnya biar kencengan kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Dia yang maha kaya, dia yang ngatur segalanya. Kudu yakin sama apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Masa iya kita ngejalanin semua perintah Allah dan kemudian meninggalkan larangan Allah? Kita ikutin apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian dikasih kehinaan, dikasih kesusahan? Nggak mungkin. Justru saat engkau melakukan praktek yang dilarang oleh Allah, maka engkau akan menjadi orang yang disengsarakan. Waliyadzubillah. Jangan nih. Emang kadang-kadang mau gampang betul yang namanya mau ngutang. Makanya ayat yang tadi itu tuh ada namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah begini, kalau dia misalkan mempunyai hutang dikasih tempo 1 bulan. Kalau misalnya 1 bulan dia kagak bisa lunas, maka dia dimundurin tapi kudu dengan bunga. Kudu dengan bunga bulan depan. Misalnya minjem 1 juta, bayarnya 1 bulan. Ini ayat asbabun nuzul dari ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jadi kasih minjem 1 bulan 1 juta. Kalau ngulangin 1 bulan tetap 1 juta, nggak ada lebihnya. Tapi kalau dia pada akhir nambah 1 bulan lagi, nanti ada kesepakatan, berarti bayarnya kudu 2 juta. Nah itu riba jahiliyah.
Tapi ada yang lebih sadis lagi. Itu nggak sadis, ada yang lebih sadis lagi, riba qard namanya. Yang kalau kita minjem ke bank, wah itu sadis tuh. Itu sadis tuh minjem ke bank tuh. Bagaimana kemudian setiap bulan bunganya ada? Kalau tadi kan riba jahiliyah, kalau dibayar sesuai dengan tempo perjanjian, minjem 1 juta, balikinnya 1 juta. Dia akan bertambah kalau misalnya nambah waktu 1 bulan lagi, maka kemudian dia akan kena bayar bunganya, dendanya. Nah itu dia riba jahiliyah. Tapi sekarang lebih sadis lagi. Ente mau telat mau lancar tetap yang namanya bunga. Minjem uang itu harus bunga berlipat-lipat. Semoga Allah selamatkan kita. Kadang-kadang kita kagak sabar dengan hawa nafsu yang kita turutin karena pengen beli ini, karena pengen beli ini. Ente sabarin aja, minta sama Allah, ntar juga dikasih waktunya punya duit buat beli. Kan kadang-kadang setan yang memperturutkan, bang, ono si fulan udah beli ono bang, udah beli ini, apalagi yang disebut dengan apa namanya, pinjaman yang disekolahin itu, pinjaman uang dengan uang dengan ada jaminan. Kita lupa bahwa di situ nanti ada bunga berlipat-lipat. Allahumma sallimna ya Rabb. Tapi memang hawa nafsu begitu akan mendorong kita untuk jadi orang yang kagak sabaran, pengen buru-buru mempunyai sesuatu. Ente lupa untuk maksimalin aja berikhtiarnya, mintanya kepada Allah. Nah ini menjadi, saya perlu terus mengingatkan usikum wa nafsi bitaqwallah, karena hampir semua orang terpapar dengan ini. Hampir semua, walaupun banyak orang yang Allah jaga, Allah selamatkan. Allah jaga, Allah selamatkan, nggak ada aja. Saya punya engkong, saking hati-hatinya, beliau kalau punya uang mendingan ditaruh di bawah kasur. Saking kagak mau terlibat sama sekali itu, menjaga dirinya. Ya memang akhirnya bagi orang yang mereka merasa aman dan udah pasrah jadi nggak jadi masalah. Cuman kalau duitnya banyak 1 miliar taruh di kasur jadi tinggi itu kasurnya. Nah nanti ada lagi bagaimana kemudian kita niatnya bukan karena bunganya. Tapi kalau misalnya bank syariah, ente udah dipastikan aman karena ada aturan-aturannya. Tapi kalau bank konvensional, kita niatnya bukan karena bunganya. Tapi kalau misalnya bank syariah, ente udah dipastikan aman karena ada aturan-aturannya. Tapi kalau bank konvensional yang sedikit, wala yajuzu bai'udz dzahabi bidz-dzahabi, dan tidak boleh menjual emas dengan membelinya pakai emas juga. Dia jual emas, belinya dengan emas. Walal fiddati kadzalik, dan tidak juga dengan perak. Aibil fiddah madrubaini yang sudah dicetak keduanya, au ghairu madrubain illa mutamathilan, kecuali sama dia. Misalnya ente mau jual emas 1 gram, belinya juga kudu 1 gram. Nggak boleh kemudian ente jual emas 1 gram atau 2 gram misalkan, biar gampangnya kemudian dia beli dengan 1 gram karena kualitas emasnya berbeda. Ini maksudnya emas lama, ini emas baru, ini emas sudah dipakai, ini dari toko. Nggak boleh. Jadi kalau 2 gram yang ente jual, ente kudu dibeli dengan emas harga 2 gram karena dia ini aturannya jelas, wala yajuzu bai'udz dzahab bidzahab walal fiddah kadzalik, ay bil fiddah madrubain kana aw ghairu madrubain illa mutamathilan, ay mislan bimithlin, sama dengan yang sama. Fala yasihu bai'u syai'in min dzalika mutafadilan, maka tidak sah. Apa yang tidak sah? Bai'u syai'in, menjual sesuatu, min dzalika, yakni dari emas, dari perak, dari harta ribawi, ya emas, perak, makanan, mutafadilan, halnya mengambil lebih. Boleh. Misalnya dia belinya dengan, jualnya dengan 2 gram, kemudian dia belinya dengan 1 gram, berarti kan dia ngambil lebih dari 1 gram. Nggak boleh. Kalau mau maka jual dulu yang ente punya, jadikan uang kemudian beli. Nah itu berbeda, jual beli namanya. Nah itu makanya perlu kalau kita ngaji, jadi kita tahu kalau cuman dari 2 gram dia tukar dengan 1 gram, maka ini tidak mutamathilan, karena syarat dari jual beli pada jenis yang sama harta ribawi ini, dia harus ada 3 unsur: hulul, taqabud, dan tamathul.
dia harus kontan, dan dia harus ada penyerahannya tunai, penyerahannya langsung, dan dia harus yang tamatsul, yang sama. Kalau nggak sama, nggak. Kadang-kadang ini dimanfaatkan dengan orang-orang yang mereka terdesak gitu ya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang melihat ini orang-orang terdesak, maka kemudian dimanfaatkan. Wa qauluhu naqdan, dan bermula ucapannya musannif naqdan ay halan, tunai, kontan, yadan biyadin, yakni tangan dengan tangan. Makanya ada riba yad namanya. Kalau dia memberikan sesuatu, falau bi'a syai'un min dalika muajjalan lam yasiha, maka jikalau dijual apa sesuatu min dalika, dari yang demikian itu, yakni zahab, fiddah, mat'umat, muajjalan tempo, lam yasiha, maka tidak sah. Jadi kalau kita punya barang, misalkan pertama emas kita mau beli, mau jual, kemudian mau beli, yang beli juga dengan emas, maka harus di situ, nggak boleh tempo. Walaupun dia entar barangnya ada di rumah di Duren Sawit, atau barangnya ada di Rawa Domba, nah dia udah kasih, nggak boleh, harus yadan biadin. Kalau sama nih, sama, iya aneh 1 gram juga, ente 1 gram, tapi harus yadan biadin saat itu juga. Kalau ente tunda itu, maka riba yad namanya. Falau bi'a syai'un min dzalika muajjalan lam yasiha, maka seandainya dijual apa sesuatu min dzalika, dari emas dan perak itu dan mat'umat itu, muajjalan tempo, lam yasiha, enggak ada yang namanya dia kemudian emas, nyicil emas. Nah itu karena dia harus bayar syaratnya 3, hulul, taqabud, dan tamatsul. Karena itu harta ribawi nih, 3 hal ini, emas, perak, dan mat'umat, itu harta ribawi. Maka dia harus memenuhi syarat, dia harus kontan, dia harus penyerahannya diterima langsung, dan dia harus tamatsul kalau dia tukar menukar. Sabarin aja. Jadi jangan kemudian kita mengorbankan kebahagiaan nanti di yaumil qiyamah gara-gara urusan harta yang kita memperturutkan hawa nafsunya. Wala yasihu bai'u mabta'ahu asy-syakhsu hatta yaqbidahu sawa'un ba'ahu lil ba'i aw li ghairihi. Wala yasihu, dan tidak sah, artinya haram, tidak sah nih. Apa yang tidak sah? Bai'u mabta'ahu, menjual sesuatu, ibta'ahu, yang telah memberi, hu akan ma, siapa asyakhsu, seseorang, hatta yaqbidahu, sehingga dia menerimanya itu barang. Jadi dia beli, barangnya belum diterima, kemudian dia jual lagi, maka nggak sah, nggak sah. Sawa'un ba'ahu lil ba'i aw li ghairihi, sama saja hukumnya dia menjual kepada penjual semula atau kepada selain dari penjual itu. Misalnya dia menjual sesuatu, udah terjadi akad, tapi barangnya belum sampai, kemudian tuh yang penjual tadi mau beli lagi, kita mau jual ke dia, nggak boleh kecuali barangnya sudah sampai. Bai'u mabta'ahu syakhsu hatta yaqbidahu, sehingga menerima siapa syakhsu, hu akan ma mabta'ahu, sawa'un ba'ahu lil ba'i aw li ghairihi. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Bai'ul lahmi bil hayawani, menjual daging dengan hewan, sawa'un kana min jinsihi, itu sama, adalah dagingnya itu dijual dengan min jinsi, dengan satu jenis, hewannya satu jenis, kabai'i lahmi syatin bisyatin, seperti menjual daging kambing dengan seekor kambing. Dia misal habis motong kambingnya, misalnya jadinya 5 kilo, kemudian dijual, belinya pakai kambing yang umur 1 tahun gitu, nggak boleh, haram.
nggak boleh. Wala yajuzu bai'u lahmin bil hayawani, nggak boleh. Makanya kalau tadi mau diakalin gimana supaya boleh, lu bayarin dulu udah dagingnya. Nanti baru kemudian dia beli buat kambingnya, duitnya dia terima, kemudian dia beli kambing tuh orang, itu boleh. Tapi kalau dia jual dia daging dengan bayarnya orang dengan seekor kambing, nah itu haram, nggak boleh. Itu termasuk riba, ya. Au min ghairi jinsihi, atau dari selain jenisnya. Lakin min makulin, akan tapi dari sesuatu yang bisa dimakan. Kabai'i lahmi baqaratin bisyatin, seperti menjual daging sapi dengan membelinya dengan seekor kambing. Dia punya daging sapi, dia mau jual. Ini orang nggak punya duit, bayar ke kambing. Kambing lu dah tuh yang itu. Nah itu nggak boleh, nggak boleh. Kabai'i lahmin baqaratin. Jadi nggak boleh sawaun kana min jinsihi au min ghairi jinsihi, atau dari selain jenis, nggak sama dagingnya. Ini kan daging kambing sama kambing nggak boleh, sama seekor kambing. Daging kambing atau daging sapi kemudian belinya dengan daging kambing kan min ghairi jinsihi, bukan jenisnya tuh, maka itu juga nggak boleh. Wa yajuzu bai'u dzahabi bil fiddati, wa yajuzu, dan boleh. Apa yang boleh? Bai'u dzahabi bil fiddati, menjual emas dengan bayarannya perak. Mutafadilan, halnya diberikan lebih, karena memang kualitasnya beda. Ente punya emas, misalnya dijual dengan emasnya dia 10 gram, kemudian dia belinya dengan perak, tapi peraknya jumlahnya 20 gram atau 30 gram, maka itu boleh. Lakin nakdan, tapi kudu tunai. Ai halan. Kan kalau emas sama emas nggak boleh berlebihan, nggak boleh ada ngambil untung lebih. Itu kan rumusan pertama, emas sama emas. Maka dia nggak boleh illa mutamathilan, kudu sama, 2 gram ya 2 gram. Misalnya beras nih, beras bulog atau beras yang bantuan, kemudian dia mau punya 10 liter, dia mau makan beras rojo lele, berarti dari Jawa nih ya, rojo. Kalau raja lele dari Sunda. Ini rojo lele ya, kita ketahuan jarang ngeh sama gua, mau merek apa aja yang ada nasi gua makan aja gitu. Kagak kenal mereknya. Tapi ada orang yang memang kalau makan dia kudu tahu ada lagi nasi yang ada wangi-wanginya, betul? Hah? Pandan wangi, nggak ketahuan nih, biasa makan enak. Emang kudu dinikmati Ustaz kalau punya duit. Karena kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ente kalau punya duit terus punya makan masih irit-irit juga, sedekah kagak, itu nggak boleh. Kata kalau punya duit boleh makan yang enak. Sayur pucung ya sesekali, kalau tiap hari mah kebangetan sayur pucung. Nah dia mau makan beras rojo lele, ini kan satu jenis, biar kata beda merek tapi satu jenis, sama-sama beras. Maka nggak boleh ente membeli itu rojo lele dengan 10 kilogram atau 10 liter, kemudian dapat rojo lelenya cuman 5 liter atau 7 liter, nggak boleh itu, karena masih satu jenis, dia harus mutamathilan. Tapi kalau misalnya emas yang engkau jual kemudian belinya pakai perak, kan beda kelas tuh. Maka dalam kajian ini wa yajuzu bai'u dzahabi bil fiddati mutafadilan, boleh dia ngambil lebihnya. Ngambil lebih artinya berbeda, ukurannya nggak sama. Masa emas 10 gram bayarin pakai perak 10 gram, siapa juga ntar berebut beli begitu. Emang kudu lebih karena memang nilainya berbeda. Lakin tetapi nakdan, kudu tunai, ai halan, nggak boleh kemudian ditempo. Makbudon qabla tafarruqi, dan harus diterima itu barangnya sebelum berpisah, penjual dengan pembeli.
dia bawa perak 20 gram, dia bawa emas misalnya 5 gram, kan itu boleh, tapi kudu tunai dan kudu terjadi diterima sebelum berpisah antara penjual sama pembelinya, karena nilainya bisa berubah. Wa kadzalika al-mat'umatu, dan seperti itu juga apa al-mat'umatu, sesuatu yang dimakan atau makanan. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan. Tidak boleh, nah ini tadi saya sampaikan, tidak boleh bai'ul jinsi, menjual satu jenis minha dari mat'umat, dari makanan, bimithlihi dengan yang samanya dengan makanan itu, illa dengan jenisnya, illa mutamathilan, kecuali kudu sama, naqdan, dan itu harus tunai, ay halan. Jadi nggak boleh tuh untuk yang kayak begitu harus dia sama, nggak boleh dia ngambil lebihnya. Ay halan makbudon qabla tafarruqi, atau kontan makbudon diterima qabla tafarruqi, sama sebelum dia berpisah. Jadi makanan juga kayak begitu, kalau sama, jagung sama jagung, makanan sama makanan sama jenisnya, kalau dia beli sekilo, dia jual sekilo, dia kudu bayar juga dengan sekilo, karena harus mutamathilan. Tapi wa yajuzu, dan boleh, apa yang boleh, bai'ul jinsi minha, menjual sesuatu jenis minha dari mat'umat, bi ghairihi, dengan selain daripada jenis daripada mat'umat, mutafadilan, dan dia mengambil lebih, boleh. Misalnya kita jual beras, belinya pakai singkong, kan beda tuh, nggak satu jenis, boleh. Misalnya kita beli barter, namanya barter, tapi tidak satu jenis, maka berhubung beras lebih mahal, misalnya dia beli jual 1 kilo atau 2 kilo, maka dia boleh misalnya bayarnya itu, menjualnya dengan harga 10 kilo daripada jagung. Nah, itu boleh, itu tidak riba, karena memang beda jenis. Dia sama-sama makanan, tapi dia tidak satu jenis. Sama kayak tadi emas dan perak, cuma dia diperbolehkan untuk mengambil lebihannya, berbeda karena memang nilainya berbeda. Lakin nakdan, nah ini ada lakin nakdan. Emang yang enak banget Pak, semua serba kontan gitu ya. Itu yang kita berharap, mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melakukan itu. Karena kalau kita ngambil kredit atau kita ngambil itu, pertama ada rentan dengan potensi ribanya, yang kedua adalah engkau sedang memperturutkan hawa nafsu, kecuali memang berkaitan dengan sesuatu yang primer, ya, sesuatu yang mendesak gitu ya. Misalnya buat kalau nggak makan saat itu jadi mati gitu. Nah itu sesuatu yang sangat mendesak, nah itu ada alasan lidorurah. Tapi kalau kita kadang-kadang udah punya ini, pengen naik punya motor ini, kemudian pengen punya motor, pengen punya mobil, ya emang berasa juga lempangan ini. Saya perlu sampaikan karena memang juga banyak orang termasuk saya juga melakukan itu. Makanya kita bertobat kepada Allah, jangan sampai kemudian kita memperturutkan hawa nafsu kita. Udah deh, lepasin aja. Kalau emang belum sanggup, jangan ente paksain. Hidup ente jadi kagak tenang. Tanya dah sama mereka yang banyak angsuran, kemudian seminggu lagi aja mau jatuh tempo. Jangan kata apalagi seminggu, apalagi tinggal besoknya, lebih berat lagi tuh. Udah kepikiran, waduh Ambon datang nanti Ambon. Kagak tenang. Udah lepasin aja. Hidup apa adanya, karena Allah tidak akan pernah keliru dalam memberikan karunia kepada hambanya. Kalau engkau dikasih saat ini dengan pas-pasan,
karena Allah sayang sama ente. Jangan-jangan kalau dikasih lebih jadi belagu ntar. Jadi belagu. Tapi kalau misalnya engkau dikasih banyak dan engkau menjadi orang yang dekat dengan Allah, itu karunia besar itu. Surga, dunianya senang, akhiratnya senang. Itulah kemudian bagaimana kita memantaskan diri di hadapan Allah. Yang berabe juga dikasih harta banyak, kemudian justru dia semakin jauh dari Allah. Nggak demen bersedekah, zakatnya kagak dihitung. Itu udah ngaji bagaimana Allah kelewat sayang sama hambanya. Kan kalau zakat mal itu kudu dihitung sejak dari awal dia dagangnya, karena berkaitan dengan haulnya, supaya kagak bangkrut, supaya kagak jadi orang yang rugi dalam berdagang. Jadi kalau beda jenisnya, wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi, dengan selain jenis yang ada mutafadilan boleh, lakin nakdan ay halan atau tunai, makbudan qabla tafarruqi, diterima sebelum berpisah. Jadi belum berpisah penjual dan pembelinya. Falau tafarraqa, maka seandainya tafarraqa berpisah, al mutabayyi'ani, penjual dan pembeli, qabla qabdi kullihi, sebelum menerima semuanya itu barang yang dijual dan dibelinya itu, dijual yang dijadikan objek jual beli itu batolak, maka batal. Au ba'da qabdi ba'dihi, itu kalau misalnya belum ada dia terima batal. Atau ba'da qabdi ba'dihi, setelah menerima sebagian dari barang yang dia jual belikan, fafihi qaula tafriqis safqati, maka pada yang demikian itu kalau baru separoh barangnya yang diterima, maka padanya ada dua qaul yang berbeda pada akadnya. Jadi ada yang membatalkan keseluruhannya, ada yang udah sebagian aja tuh yang udah diterima, itu yang terjadi jual beli. Yang belum diterima maka tidak terjadi jual beli. Kenapa? Tafarraqal mutabayyi'ani, sudah berpisah, sudah tidak di satu tempat lagi antara penjual dengan pembeli. Wa la yajuzu bai'ul gharari, dan tidak boleh bai'ul gharari, menjual al-gharar yang masih samar, yang ada potensi tertipunya, samar dia. Kabai'i 'abdin min 'abidihi aw tayrin fil hawa, seperti menjual seorang budak daripada budak-budaknya. Jadi dia misalkan begini, kalau dulu kan ada jual beli budak, aku jual salah satu budakku dari budak-budak yang ada. Itu kan masih samar, budak yang mana? Atau dia belum lihat, jangan-jangan penyakitan budaknya, atau membeli burung yang ada di udara. Itu burung aneh itu lagi terbang tuh. Itu bayar itu. Itu tipu kalau dia kemudian jadi turun, kalau enggak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini karena insyaallah setelah ini saya harus ada jadwal buat ada majlis haul. Jadi saya minta maaf, kajian kita sampai di sini bab riba. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada bab khiyar ya. Yang penting jangan pernah kita berusaha menyentuh sesuatu yang sudah dilanggar sama Allah. Adzan dulu. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلاة سيدنا محمد شرف الدرجات بس مقام Baik jamaah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari riba dan semua anak keturunan kita. Pesenin buat anak-anak kita, biar sabar. Kalau belum kuat beli motor, sabarin dulu. Jangan pakai ngambil kredit yang pakai pembiayaan leasing itu, kecuali kredit kita misalnya sama showroomnya dia harganya sekian, itu pada hukumnya sah. Tapi kalau sampai ke kredit kita misalnya sama showroomnya dia harganya sekian, itu pada hukumnya sah. Tapi kalau sampai ke